Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami membutuhkan-Mu untuk mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Untuk itu datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati dan pikiran kami, supaya kami membuka hati bagi firman Tuhan, dan supaya kami punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Ya Roh Kudus, ubahlah hati kami dengan kuasa firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Demikian dikatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman hari ini mengajak kita untuk memohon kepada Tuhan kita Yesus Kristus agar Dia mengutus Roh Kudus kepada kita, agar Roh Kudus itu menuntun kita mengenal Tuhan dengan benar. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa harus dengan Roh Kudus agar kita bisa mengenal Tuhan dengan benar? Bukankah kita bisa membaca sendiri di Alkitab atau membaca tentang Tuhan di buku-buku teologi? Jawabnya tidak, saudara-saudara. Mari kita membedakan antara mengetahui tentang Tuhan dengan mengenal Tuhan. Mengetahui tentang Tuhan belum tentu membuat kita mengenal Dia. Sebagai contoh, kita bisa mengetahui segala sesuatu tentang presiden kita, Bapak Jokowi. Kita bisa tahu tentang keluarganya. Kita bisa tahu tentang latar belakang pendidikannya. Kita juga bisa tahu hobinya, prestasinya, dan segalanya tentang Bapak Jokowi. Semakin rajin kita membuka dan membaca media-media yang memberitakan Bapak Jokowi, semakin kita mengetahui segala seluk-beluk tentang Dia. Tetapi, apakah dengan mengetahui semua informasi tentang Bapak Jokowi, kita otomatis mengenalnya? Tentu saja tidak. Mengetahui sesuatu atau seseorang tidak cukup membuat kita mengenal orang itu. Maka untuk mengenal seseorang dibutuhkan perjumpaan secara pribadi. Dan perjumpaan secara pribadi itu tidak cukup cuma sekali, tapi harus berkali-kali. Barulah kita dapat mengenal orang tersebut dengan baik. Dan perjumpaan pribadi pun harus diikuti dengan orang itu mau membuka dirinya kepada kita dan memperkenalkan dirinya kepada kita. Berbicara kepada kita tentang siapa dirinya, barulah kita akan mengenal orang itu. Maka disinilah firman Tuhan berbicara kepada kita. Yang pertama, kita diajak untuk mengenal Tuhan, tidak sekedar mengetahui Tuhan. Maka untuk mengenal Tuhan dengan benar, kita membutuhkan perjumpaan pribadi dengannya, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan ketika perjumpaan pribadi itu terjadi, maka Tuhan sendiri harus berbicara kepada kita tentang dirinya. Itulah fungsi Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bertugas memperkenalkan Allah itu kepada kita. Seperti perkataan Rasul Paulus di 1 Korintus 2 ayat 11. Di situ dikatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah sendiri. Itulah sebabnya ketika kita sudah mengadakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka kita membutuhkan roh Tuhan. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk memperkenalkan Tuhan kepada kita secara pribadi. Maka renungan kita hari ini hendak bertanya kepada kita, sudahkah kita mengenal Allah? Ataukah kita cuma sekedar tahu tentang Allah? Tahu dari khotbah-khotbah? Tahu dari membaca Alkitab? Atau tahu dari buku-buku teologi? Tahu tentang Allah memang baik, tapi sadarilah saudara-saudara, tahu saja tentang Allah tidak cukup sama sekali.
Kita harus sampai pada tahap mengenal Allah. Dan untuk mengenal Allah, kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengannya. Perjumpaan pribadi yang tidak hanya melibatkan rasio kita, tapi juga melibatkan hati dan jiwa kita. Mari kita renungkan bahwa kalau sekedar tahu tentang Allah, iblis pun sesungguhnya tahu banyak tentang Allah. Bahkan lebih tahu tentang Allah dari kita. Iblis tahu tentang firman Tuhan. Kalau kita membaca Lukas 8 ayat 26 sampai 39, di situ diceritakan bahwa ketika Yesus tiba di Gerasa, maka penduduk Gerasa nggak sadar bahwa itu adalah Yesus anak Allah atau Mesias. Yang sadar siapa? Justru iblis atau setan yang sadar. Setan itu sedang merasuki seseorang. Maka ketika Yesus datang, setan itu langsung mengatakan, "Ngapain kau ke sini, hai anak Allah?" Ini menunjukkan betapa pengetahuan setan tentang Yesus atau tentang Allah lebih tinggi dari pengetahuan manusia tentang Tuhan. Jadi kalau kita cuma mengetahui tentang Allah, maka kita tidak lebih baik dari setan. Itu sebabnya kita harus memakai pengetahuan kita tentang Allah untuk sampai pada tingkat mengenal Dia. Dan tidak cukup cuma pengetahuan itu saja. Kita harus meminta kepada Roh Kudus agar Roh Kudus mau memperkenalkan Allah kepada kita di dalam perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau begitu, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara kita menguji apakah kita sudah mengenal Allah atau kita masih sekedar mengetahui tentang Allah? Apa tanda seseorang sudah mengenal Allah? Maka firman Tuhan di 1 Yohanes 2 ayat 3 menolong kita untuk menjawabnya. 1 Yohanes 2 ayat 3 mengatakan, "Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya." Inilah satu-satunya tanda bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita mau melakukan perintah-perintah Allah. Setan tahu tentang Allah, tapi dia tidak mau melakukan perintah Allah. Itu sebabnya setan tidak pernah bisa mengenal Allah, karena dia tidak pernah mau melakukan perintah Allah. Jadi saudara-saudara, sudah berapa lama kita mengenal Allah? Ini bukan hanya soal kapan kita dibaptis, atau naik CD, atau ini bukan soal sudah berapa lama kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Melainkan ini terutama soal seberapa jauh kita menghidupi kasih Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup kita, dan kemudian sudah seberapa jauh kita meneruskan kasih Tuhan yang sudah kita terima itu kepada orang-orang lain di sekeliling kita. Karena meneruskan kasih Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup kita kepada orang lain, itulah kunci pengenalan kita akan Tuhan. Jadi, mari kita pertegas kembali firman Tuhan hari ini. Sudahkah kita mengenal Tuhan? Atau kita masih sekedar mengetahui tentang Tuhan? Maka, untuk bisa mengenal Tuhan, harus ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tidak cukup hanya membaca buku tentang Tuhan. Tidak cukup hanya mendengar khotbah tentang Tuhan. Mari melakukan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan dalam perjumpaan pribadi itu, mari menyadari segala kasih Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup kita. Dan ketika kita sudah menerima kasih Tuhan dalam hidup kita, menyadarinya, menghitung segala berkat Tuhan yang sudah kita terima, maka tugas kita kemudian adalah meneruskan kasih Tuhan itu kepada orang lain. Inilah yang disebut dengan melakukan perintah-perintahnya. Dan inilah kunci bagi kita untuk bisa sampai pada tahap mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Bukan lagi sekedar tahu tentang Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita dan memampukan kita untuk sampai pada tahap mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang bisa kami dengarkan hari ini, di mana kami disadarkan bahwa kami tidak cukup hanya mengetahui tentang Tuhan saja, tapi kami harus sampai kepada tahap mengenal Tuhan. Dan untuk mengenal Tuhan, harus ada perjumpaan kami secara pribadi dengan Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami
untuk bisa menghitung segala berkat Tuhan yang sudah kami terima dalam hidup kami, dan selanjutnya meneruskan berkat itu kepada orang lain. Karena hanya dengan melakukan perintah Tuhan, karena hanya dengan meneruskan berkat yang sudah kami terima kepada orang lainlah kami dapat mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.